sejahtera bagi sahabat-sahabat rohani. Maaf, hari ini saya berada di Seminari Tinggi Santo Petrus Sinak Saksiantar, mendampingi mengalami kehidupan bersama para frater, sehingga tadi ibadat pagi, meditasi, kemudian misa bersama baru selesai jam 7 lewat 5 menit. Sehingga saya tadi Maaf Romo, suaranya Romo. halo, sudah dengar? Sudah Halo? Romo, sudah Ya, Romo. ya, ulangi lagi, selamat pagi semuanya. Sahabat-sahabat Rani terkasih, tadi saya sudah SMS bahwa akan terlambat sebab saya sekarang berada di Seminari Tinggi Santo Petrus Sinak Saksiantar untuk mengalami kehidupan bersama calon imam, sehingga misa baru selesai jam 7 5 menit lewat 5 menit, dan kini saya baru bisa bergabung. Ya, terima kasih sahabat-sahabat rohani. Pada hari ini kita disegarkan oleh firman Tuhan yang menyapa gereja sebagai tubuh mistik Kristus di dunia ini. Gereja sebagai sakramen tanda keselamatan dari Tuhan dengan sabda Allah dari Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Saya akan membacakan bagi kita bersama. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani, adapun yang pokok direnungkan hari ini, jadilah murah hati. Itulah kehidupan yang kaya di hadapan Allah dan sekaligus kaya di hadapan manusia. Sahabat-sahabat rohani terkasih, bacaan Injil hari ini dapat dibagi dalam 3 bagian untuk mempermudah kita menangkap pesan dan makna yang dapat direnungkan. Yang pertama, ayat 13 sampai 15, di mana seseorang meminta Tuhan kita Yesus Kristus menjadi hakim atau mediator di dalam persoalan pembagian warisan dalam keluarganya. Hal ini wajar-wajar saja bahwa ketika ada konflik, kita membutuhkan pihak lain, pihak ketiga yang memiliki otoritas tertentu untuk menjadi mediator di dalam menyelesaikan konflik. Dan orang ini datang kepada Yesus. Dan pasti dia punya alasan karena dia melihat dalam diri Yesus ada kebijaksanaan. Seorang guru yang berwibawa, yang sering dan selalu memberikan kata-kata kebijaksanaan untuk menuntun hidup ke arah yang baik, benar, dan kudus. Nah, di momen inilah Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan
Hukum itu baik. Hukum bukan satu hal yang tidak baik. Namun hal yang harus diwaspadai, terkadang orang menggunakan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan personal, egois, yaitu keserakahan. Maka Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, hati-hatilah terhadap keserakahan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, dengan pernyataan ini Tuhan kita Yesus Kristus ingin mengajak orang ini coba masuk ke dalam hatimu. Apa sebenarnya motivasi di balik harapanmu, keinginanmu mendapatkan warisan dari keluarga yang saat ini Anda tidak mendapatkannya. Oke, mendapat warisan dari keluarga hal yang sangat wajar. Tapi hal yang harus diwaspadai adalah keserakahan di balik keinginan tersebut. Dan Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan bahwa kekayaan yang berlimpah-limpah itu tidak menjadi sumber ketergantungan kehidupan manusia yang sesungguhnya. Maka muncul pertanyaan, kalau kita tidak tergantung dari kekayaan untuk hidup, maka kita bergantung terhadap apa atau terhadap siapa? Nah, ini dilanjutkan di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21 tentang suatu perumpamaan. Nah, ini dapat dibagi dalam dua bagian lagi tentang perumpamaan tersebut. Di ayat 16 dan 19 Tuhan kita Yesus Kristus melukiskan ada seorang yang sebenarnya pandai, seorang yang cerdas, maka dia menjadi kaya. Dia memiliki banyak tanah dan hartanya berlimpah. Tidak mungkin ada orang yang bodoh yang tidak memiliki tanah yang banyak dan hartanya berlimpah. Pasti dia adalah seorang yang pandai mencari duit sehingga dia dapat mengumpulkan banyak harta. Nah, orang ini memiliki suatu sikap, yaitu sikap menumpuk. Dikatakan dia telah membaca, memprediksi bahwa hasil panen akan berlimpah. Maka dia akan membuat sebuah gudang untuk menyimpan hasil panen yang berlimpah tersebut. Dan dari sanalah dia memperoleh kehidupan bertahun-tahun. Sehingga ia berkata kepada ini, jiwaku. Nah inilah, jiwaku, bukan badanku. Ia berkata kepada jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Berserahlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kita melihat ada satu kekacauan pola pikir di sini, di dalam dirinya. Dia melihat bahwa materi dan harta itu adalah makanan bagi jiwanya. Pada itu adalah makanan bagi tubuhnya, hasil bumi tersebut. Tetapi dia berkata, hai jiwaku, disinilah kebodohan dia. Di mana ia memiliki harta, dan harta itu dapat memelihara jiwanya. Padahal jiwa tidak membutuhkan materi, tapi tubuhlah yang membutuhkan materi. Nah, disinilah kebodohannya. Dan kebodohan yang berikut adalah kehidupan tidak bergantung kepada harta. Ada kekuatan lain yang memutuskan kehidupan manusia. Sang orang kaya ini yang cara material tidak sampai kepada kesadaran semacam ini, bahwa bukan dialah yang memutuskan berapa lama dia harus hidup, berapa tahun dia harus hidup, tapi ada kekuatan yang mengatur dan memutuskan kehidupan. Dan tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, malam ini jiwamu akan kuambil. Hartamu tidak akan kuambil, tapi jiwamu yang akan kuambil. Bukan hartamu yang kuambil, tetapi jiwamu. Ya, sahabat-sahabat ini perhatikan,
Bukan hartamu yang kuambil, tetapi jiwamu yang kuambil. Ini berarti memang kebodohan dia ada di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dilukiskan jiwa yang diambil, maka untuk siapa harta ini? Dan ini ayat ke-20 sampai 21 dilukiskan hidup jiwa tidak bergantung kepada materi. Hidup tergantung pada Allah. Bahkan hidup tubuh juga bergantung pada Allah, pada keputusan Tuhan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Oleh karena dia mengumpulkan harta. Jadi sini dilukiskan mengumpulkan harta artinya harta ini untukku, bagi diriku, bukan untuk orang lain atau bagi pihak lain. Hanya untuk aku semata-mata. Ya, ketika dia diambil jiwanya, harta ini akan menimbulkan persoalan kemudian, akan menjadi sumber keributan, akan menjadi sumber konflik di dalam keluarga, dan ketika itulah kita akan melihat bahwa kebodohan semacam ini akan diteruskan kepada generasi berikutnya sebagai potensi untuk berkonflik karena harta. Untuk siapakah itu nanti tidak jelas untuk siapa. Bisa untuk si A, anak pertama, anak kedua, bisa juga untuk semua. Nah, sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan bacaan Injil pada hari ini, pertanyaan, apa yang hendak kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita? Apakah harta? Apakah kesadaran bahwa jiwa membutuhkan harta? Kita mewariskan kepada mereka bahwa jiwa kita tidak bergantung pada harta. Jiwa kita bergantung kepada Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, hukum digunakan, harta digunakan, agar kemurahan hati itu disebarkan. Harta yang ada, yang diwariskan adalah kemurahan hati. Kemurahan hati itulah yang kita wariskan kepada generasi berikut. Dan kemurahan hati itulah yang menjadi sumber kehidupan yang semakin baik di dalam masyarakat, di dalam keluarga, karena berbagi. Dan kemurahan hati itulah yang akan bawa kita di dalam kehidupan yang abadi. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan renungan ini saya ingat kisah-kisah bangsawan di Eropa yang pernah saya baca. Orang-orang kaya di Amerika Serikat juga ada, sering terjadi mereka itu mendonasikan harta mereka untuk kegiatan-kegiatan sosial ketika mereka pensiun. Saya pernah ingat dalam sebuah bacaan kisah tentang orang kaya Microsoft di dunia, saya kira Bill Gates. Dia sudah membagi harta-hartanya kepada anaknya dengan batas-batas tertentu. Dan selebihnya dia donasikan untuk kegiatan sosial. Bagi saya ini merupakan suatu inspirasi bahwa Bapak Ibu, kalau anak-anak sudah berhasil ya, mungkin antara Bapak Ibu ini ada anak-anak yang sudah mandiri. Anak yang sudah mandiri, maka di akhir hidupnya sudahlah, kamu sudah punya rumah ya. Papi, mami di akhir hidup ini ingin mendonasikan rumah ini, dijual, dan uangnya akan papi mami kirimkan ke lembaga-lembaga sosial, ke panti-panti jompo, ke tempat rehabilitasi anak-anak cacat, anak-anak buta, anak-anak tuli. Ini saya kira suatu warisan di akhir hidup yang amat sangat luar biasa. Dan saya yakin kalau ini dilakukan oleh keluarga Katolik akan memberikan semacam titik terang dalam kehidupan kita saat ini. Masih ada orang yang mewariskan kemurahan hati kepada anak dan cucunya. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Bapak Ibu yang ikut Zoom ini, saya percaya anak-anaknya sebagian sedang kuliah atau sudah bekerja, ada yang sudah punya cucu. Bapak Ibu masih memiliki harta-harta tertentu,
Apakah itu akan dibagi kepada mereka secara merata? Atau mungkin Bapak Ibu akan memanggil mereka anak-anakku, cucu-cucuku. Papi Mami akan mewariskan ini. Sebab Papi dan Mami telah memberikan kepada kalian kesehatan, telah menuntun kalian pendidikan dan kebijaksanaan hidup, sehingga kalian bisa mandiri. Sekarang Papi dan Mami ingin memberikan apa yang ada, deposito tabungan ini, untuk karya-karya sosial. Inilah yang kuwariskan kepada kalian, dan kalian dapat mempelajari ini untuk teruskan, sehingga dari generasi ke generasi kita tidak kehilangan orang-orang yang mau berbagi, karena memang jiwa kita tidak bergantung kepada harta kita, tetapi orang bergantung kepada kita untuk kebutuhan-kebutuhan di masa saat ini, di mana memang jenjang kehidupan semakin melebar, kaya dan miskin semakin menjauh. Dan marilah sahabat-sahabat Rani, saya percaya ini akan menjadi pewartaan yang sangat hidup, memberikan inspirasi. Pengikut Kristus adalah terang dan cahaya di dalam kegelapan zaman ini dan di zaman yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pastor Betul. Beno atas tanggapan yang penuh sangat ini. Bapak Ibu, kami persilahkan Pak kameranya. Kita berfoto bersama. Pastor Beno, silakan dibuka.